Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun Guru Online. Nah, jadi pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas mengenai soal-soal yang masuk di CPNS tahun 2023. Nah, kemana kita sudah membahas mengenai perbandingan kuantitatif, baik itu tak senilai maupun senilai, ada juga berhitung dan sebagainya, dan cara-cara cepat teman-teman bisa selesaikan soal-soal CPNS tahun 2023. Nah, pada video kali ini kakak akan menjelaskan mengenai bagaimana cara cepat untuk mengerjakan soal urutan numerik. Dan kembali lagi ya, kakak akan membahas mengenai TIU terlebih dahulu pada minggu-minggu belakangan ini kan. Ya karena kan TIU kan susah gitu. Banyak teman-teman yang mengeluh untuk mengerjakan TIU yang sesusah itulah, karena kan notabene TIU seperti dengan matematika gitu. Nah, sebelum masuk ke video ini, jangan lupa teman-teman like, share, dan subscribe, karena semua hal itu tuh penting bagi perkembangan akun channel pribadi kakak ya. Oke, langsung kita masuk di soalnya. Nah, kemarin kakak sudah menjelaskan ya bagaimana cara mengerjakan soal dengan cara tutup mata ya. Nah, kita lihat coba langsung di soal. Di soal di sini teman-teman ya disuruh untuk mengurutkan dari terbesar ini ya, terbesar sampai terkecil. Nah, kakak akan bahas secara manual dulu. Selanjutnya kakak akan jelaskan bagaimana cara cepatnya ya. Kembali lagi ya, sistem komputer itu mempunyai sebuah kelemahan. Nah, kelemahannya itu kadang banyak yang notabene seharusnya soalnya itu susah, ternyata tanpa melihat soal pun itu kita bisa selesaikan dengan cara melihat angka yang paling sering muncul, atau yang kemana-mana kakak menjelaskan itu dengan metode tutup mata ya, atau tutup soal. Nah, kita gunakan secara manual dulu ya. Oke. Nah, kalau kita mencari bilangan yang terbesar dan terkecil, itu kita lihat dulu ya. Di sini kan ada 0,2 ya, 0,2, 2/4, 5% sama 0,25. Nah, salahnya kakak kalau ada pengurutan gini ya, bilangan urut, teman-teman langsung jadikan ke model bilangan yang berpenyebut 100 ya. Karena apa? Karena di sini ada bilangan ya, kan di sini banyak bilangan desimal ya, desimal yang kita bisa gunakan menjadi bentuk pecahan yang punya penyebut 100 ya, supaya teman-teman bisa samaratakan. Jadi caranya yang pertama adalah teman-teman samaratakan semua penyebutnya. Nah, angka yang paling bagus untuk penyerataan adalah 100, karena 100 bisa dibagi apapun dengan angka-angka ya, angka yang di atas ya, karena kan ada 2, 4, 5 sama 25. Semua itu bisa dibagi dengan angka 100. Jadi kita buat pecahannya ya. 0,2 ya, kita tulis di sini. 0,2 kita buat pecahan ke 100 sama dengan, berarti kan 2/10 ya. Nah, kalau kita buat pecahannya 100 menjadi 20/100. Nah, ini untuk 0,2. Selanjutnya 2/4 ya. 2/4 itu kita buat ke 100, berarti ini dikali yang di bawah ya. Sorry, penulisannya kurang bagus ya, saya ulangi. Nah, ini ya, berarti 2/4. Nah, untuk menjadi 100 teman-teman, berarti ini tinggal dikali 25 ya. Jadi di bawahnya 100, atasnya juga dikali 25, jadi menjadi 50. Selanjutnya 5%. 5% kan jelas ya, jadi 5/100. Nah, selanjutnya tadi adalah 0,25 atau 25/100. Jadi dari paling terbesar sampai terkecil itu teman-teman lihat saja pembilangnya. Kan penyebutnya sini sudah sama ya. Nah, penyebutnya kan sudah sama 100 semua ya. 100 semua, tinggal penyebutnya aja yang beda-beda. Jadi kita ambil bilangan yang paling tinggi di pembilangnya ya. Nah, jadi paling tinggi ada 50 dulu ya di sini ya. Kakak ganti dulu warna biru ya. Berarti 50. Selanjutnya baru 25, baru 20, baru 5. Jadi jawabannya adalah 2,4 dulu ya. Berarti 2,4. 2/4 sorry ya. Terus jawabannya adalah 2/4
4 berarti langsung ini 25 ya, 0,25. Selanjutnya ini ya 0,2 sama 5% ya. Nah, ini jawabannya. Nah, ini jawabannya adalah 5%. Oh, jawabannya berarti A ya. A. Ini cara manualnya ya, jadi cara manualnya. Nah, sekarang kita pakai cara cepatnya bagaimana? Karena kan kita dalam menyelesaikan soal CPNS itu tidak boleh terlalu lama gitu, karena kita cuma dibutuhkan satu soal itu paling lambat lah itu 1 menit saja. Nah, cara cepatnya teman-teman bisa menggunakan cara metode tutup mata. Nah, kita lihat ya angka yang sering muncul dulu di pilihan ganda. Oke, kita pakai pensil biru ya. Jadi paling sering kan pertama ini 2/4 ya. Kita lingkari aja 2/4 karena ada 4 ya. Berarti untuk D sama B kita silang ya, karena sudah tidak masuk di kriteria metode. Selanjutnya angka kedua yang paling sering muncul adalah 0,25, coret semua. Nah, selanjutnya adalah 0,2 ya. 0,2 berarti E karena 5% juga. C juga karena 5% kita coret juga. Nah, angka terakhir adalah 5%. Jadi tetap jawabannya adalah A karena dia paling sering muncul di keseluruhan pilihan gandanya. Tapi tetap A. Jadi cara manual akan sama dengan cara cepatnya ya. Nah, ini cara tutup mata. Oke. Kita lanjut di soal nomor 2. Nah, sama aja ya. Kita kerjakan secara manual dulu, baru kita lanjut pakai cara cepatnya ya, atau cara metode tutup mata ya. Oke, kita lanjut dulu. Berarti 0,35 ini ya, 0,35 itu kita ubah seperti biasa, kita penyebut ke 100 ya, berarti 35/100. Selanjutnya 6/5. Nah, bawahnya itu dikali 20 ya, berarti 100, atasnya kali 20 berarti 1, 2, 20. Jadi 30% itu 30/100. Selanjutnya 2/4 itu ini kali 20 ya, sorry 25 ya, 25 menjadi 50/100. Nah, pembilangnya kan sudah sama ya, 100 semua di sini, 100 semua. Sorry, penyebutnya sudah 100 semua, kita tinggal membedakan dari pembilangnya mana. Pembilangnya yang paling besar itu mana. Jadi paling besar adalah, pakai pensil warna merah dulu. Oke, paling besar berarti 120 ini ya. 20, selanjutnya 50, 35 baru 30. Jadi jawabannya adalah 6/5, 50 ya, berarti 2/4. Setelah 24 berarti 0,35. 35 baru ini ya 30%. Ini ya, di 30% ya, 30%. 30, 125 ya, 125, 35, 0,25. Oh, sorry ya, ini 0,25 ya, bukan 35, sorry ya, ini 2 ya. Nah, karena di pilihan ganda ada yang 0,35 ya, jadi salahnya ini 2 ya, 25. Berarti ini ketukar ya. Ini jawabannya yang benar adalah 5,5, 2/4, 30% ya. Persen karena ini hasilnya cuma 25 ya. Sini 0,25. Di jawabannya 64, 2/4, 30%, berarti jawabannya adalah C. Ini cara manualnya. Nah, kita coba pakai cara metode tutup matanya ya. Nah, tutup matanya berarti seperti biasa, angka yang sering muncul itu kita lingkari. Nah, paling sering muncul di angka pertama 6/5, 6/5, 6/5 ya. Jadi D kita coret, B kita coret. Jadi tinggal A, C sama E. Selanjutnya 2/4 ya, 2/4. Berarti E kita coret, A kita coret. Selanjutnya paling sering lagi apa? 30% ya, 30%.
Nanti selanjutnya paling terakhir adalah 0,25. Nah, jadi jawabannya adalah C. Jadi kita menggunakan cara manual atau menggunakan cara cepat itu sama saja. Nah, sebenarnya ini metode bilangan yang sering muncul atau metode tutup mata, sebenarnya ini tidak selamanya bisa digunakan, karena kadangkala ada beberapa pilihan ganda yang tidak sama gitu. Maksudnya tidak menunjukkan bahwa itu soal-soal yang bisa kita menggunakan metode ini. Kayak seperti video kemarin ya, kakak sudah upload video kemarin, ada beberapa contoh yang tidak bisa. Misalnya di angka A misalnya sama A, B, C, D itu beda semua pilihan gandanya, jadi tidak ada hal yang sama. Nah ini kan kelihatan jelas ya, ada beberapa yang sama, jadi bisa kita gunakan. Jadi bagaimana cara teman-teman membedakan bagaimana soal yang bisa kita gunakan untuk metode tutup mata dan tidak bisa? Sebenarnya simpelnya gini kan, ketika teman-teman lihat pilihan ganda dan itu kebanyakan mirip jawabannya ya, maksudnya lebih mirip, misalnya nomor pilihan ganda A sama B itu cuma beda letak antara si X sama Y aja, tertukar aja. Selanjutnya C sama D sama dengan hal itu, berarti teman-teman bisa menggunakan cara metode tutup mata. Nah, kalau misalnya teman-teman antara pilihan ganda A sama E tidak ada yang sama, jadi tidak usah menggunakan metode tutup mata, karena biar bagaimanapun teman-teman tidak akan bisa mengerjakan hal itu gitu. Metode ini itu cuma digunakan untuk teman-teman ketika dalam kondisi darurat. Boleh dalam kondisi biasa, asalkan teman-teman teliti ya untuk menyelesaikan soal ini. Jadi kenapa kakak masih jelaskan secara manual ya, karena manual penting juga untuk mengantisipasi pilihan gandanya itu tidak bisa menggunakan metode tutup mata gitu. Oke ya, kakak rasa cukup detail ya. Semoga teman-teman juga sudah mengerti dengan metode ini. Kakak rasa cukup ya video ini ya. Nanti next kita akan membahas mengenai barisan aritmetika ya, untuk yang akan masuk di CPNS tahun 2023. Nah, ini adalah soal-soal bocoran ya, karena kakak pakai buku tapi kakak nggak boleh kasih lihat, karena teman-teman nanti atau inilah, nanti kalau teman-teman mau di-spill bukunya, nanti kakak spill supaya teman-teman juga bisa belajar secara langsung gitu. Oke, mungkin sekian video dari kakak, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena semua itu untuk perkembangan akun ini ya, supaya akun ini bisa besar dan bisa membuat banyak manfaat kepada teman-teman semua. Oke, sekian dari kakak, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.